Setelah menerima vaksin COVID-nya, Irsyad tetap aktif dan ceria. I'm happy and also not happy Why are you not happy? because it hurts. Irsyad memperoleh vaksin pada hari pertama sekolahnya membuka kesempatan vaksinasi bagi siswa. Weekend kemarin aku dapat email dari sekolahannya. Jadi di sekolahan akan ada vaksin untuk anak umur 5-11. Terus aku register dan langsung dapat konfirmasi kalau kita akan vaksin hari ini. Dan after school, terus akhirnya aku datang. Ya udah, hari ini appointment-nya. Sama juga dengan Rafael yang sudah menanti-nanti vaksin COVID-nya. Because whenever I wear it too long, it's really hot. My face is really hot. Rafael memperoleh vaksinnya di pusat komunitas di Arlington County tempat tinggalnya. Mereka bergegas untuk mendapatkan vaksin agar bisa merasa lebih aman jelang liburan Thanksgiving. At least dia sudah mendapat protection dari dosis pertama vaksin yang dia dapatkan hari ini. Setelah 5 hari setelah hari ini, jadi masih beberapa hari sebelum Thanksgiving. Sekalipun izin vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 11 tahun baru disetujui awal November lalu oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, kedua orang tua diaspora Indonesia ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan janji vaksinasi bagi anak-anak mereka. Buat aku itu nggak lama sih dibanding yang waktu kita appointment buat anakku yang besar-besar. Ini lebih terorganisir, lebih rapi, dan lebih cepat. Jadi pertanyaannya lebih tepat, linknya lebih gampang, mudah digunakan. Kita mendapatkan waktu slot yang banyak, jadi kita bisa mendaftarkan tanpa harus terburu-buru. Data CDC menunjukkan ada sekitar 28 juta anak yang masuk kelompok usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat. Meski demikian, jejak pendapat dari Kaiser Family Foundation akhir Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 orang tua di Amerika Serikat dengan anak usia 5 hingga 11 tahun tidak akan memvaksinasi anaknya. Mayoritas orang tua yang menolak khawatir dengan efek jangka panjang vaksin COVID tersebut. Saat ini hanya vaksin kembangan Pfizer yang diizinkan penggunaannya pada anak-anak di Amerika Serikat dan dosis yang disuntikkan sepertiga dari dosis bagi anak usia 12 tahun ke atas. Children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong. And so that allows us to use a dose that's about 70% lower in children age 5 to 11 than has been used in adolescents and young adults. Presumably, that would mean fewer side effects. Ibu negara Jill Biden pun memulai tur untuk mengkampanyekan vaksin bagi kelompok usia 5 hingga 11 tahun. So here's what I want you to remember and share with other parents. This is the best way to protect your children against COVID-19. Belum ada aturan terkait kewajiban vaksinasi COVID di sekolah-sekolah di AS. Peraturan vaksinasi biasanya ditetapkan di tingkat distrik sekolah negeri atau masing-masing sekolah swasta. Dari Arlington, Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA.